Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Terjadi Makalalak dengan nomor NIM 2214-24015. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 3. Kali ini saya membuat video untuk memilih UTS dan UAS mata kuliah pemilihan publik yang ditampung oleh Bapak Dr. Nurul SPD MSc. Di video kali ini saya mengambil tema tentang kritik terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan pemerintah daerah, di mana transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang selalu dijunjung tinggi dalam konsep good governance. Keduanya sangat menjadi fondasi penting untuk pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan publik yang efektif, adil, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan keduanya prinsip ini masih sangat jauh dari harapan, sehingga dapat menimbulkan berbagai kritik dari masyarakat, akademisi, hingga lembaga pengawas. Salah satu kritik yang paling sering muncul adalah rendahnya tingkat transparansi dalam penyidikan informasi publik. Banyak pemerintahan daerah yang masih enggan membuka data penting seperti anggaran, rencana pembangunan, hingga evaluasi program secara lengkap, meskipun di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah memberi landasan hukum yang kuat. Implementasinya sering hanya bersifat formalitas. Informasi segera dipublikasikan, tetapi tidak disajikan secara komprehensif, tidak diperbarui secara berkala, atau sulit dipahami oleh masyarakat awam. Bahkan dalam banyak kasus, dokumen resmi hanya dapat diakses jika masyarakat secara aktif meminta, bukan disediakan secara proaktif oleh pemerintah. Kritik lain juga diarahkan pada proses partisipasi publik yang masih kurang bermakna. Di dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang, misalnya, sering dilakukan secara untuk memahami atau memenuhi kewajiban administratif. Aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya didengar atau dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan, sehingga keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sering tidak mencerminkan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Hal ini dapat menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya soal membuka informasi, tetapi juga tentang bagaimana pemerintahan itu dapat melibatkan masyarakat secara aktif dan tulus dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, dari sisi akuntabilitas, pemerintah daerah juga dapat menghadapi kritik tajam. Dalam mekanisme pengawasan internal belum berjalan optimal. Inspektorat daerah sering dianggap tidak independen karena kekurangan sumber daya atau terhambat oleh konflik kepentingan dengan kepala daerah maupun pejabat lainnya. Dapat dilaporkan bahwa pertanggungjawaban yang disusun juga sering menekankan aspek administratif semata, tanpa dapat menunjukkan indikator kinerja yang jelas atau dampak nyata dari program yang dilaksanakan. Akibatnya, masyarakat sulit menilai sejauh mana sih kebijakan daerah itu dapat berhasil atau gagal. Masalah lain yang memperburuk akuntabilitas adalah yaitu tingginya kasus korupsi di tingkat daerah. Di dalam penyalahgunaan anggaran pada pengadaan barang dan jasa dan dana hibah serta proyek pembangunan menandakan bahwa proses pertanggungjawaban belum ditegakkan secara ketat. Karena situasi semakin dipengaruhi atau diperparah dengan lemahnya penerapan sanksi, pejabat yang melanggar sering luput dari hukuman tegas, sehingga tidak ada efek jerah maupun dorongan untuk memperbaiki sistem. Semua dapat dikritik ini dapat menunjukkan bahwa hambatan bukan hanya teknis, tetapi juga budaya. Birokrasi daerah masih cenderung tertutup dan definisi, karena belum sepenuhnya melihat transparansi dari sebagai kebutuhan, melainkan sebagai beban. Selain itu, rendahnya literasi politik dan administrasi publik di kalangan masyarakat dapat menyebabkan kontrol sosial tidak berjalan maksimal.
Ketika masyarakat tidak aktif menuntut keterbukaan, maka pemerintah daerah itu sangat cenderung semakin leluas untuk tidak transparan. Dampak dari lemahnya transparansi dan akuntabilitas ini sangat signifikan, karena kepercayaan publik itu dapat menurun, kebijakan menjadi tidak efektif, dan potensi kebocoran anggaran semakin besar. Kondisi ini tersebut pada akhirnya menghambat pembangunan daerah dan menciptakan jarak antara pemerintahan dan warga yang seharusnya dilayani. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memperbaiki tata kelola pemerintah daerah. Digitalisasi pemerintahan melalui e-budgeting atau e-planning dan e-procurement menjadi salah satu solusi penting untuk mengurangi celah penyimpangan. Selain itu, penguatan inspektorat, peningkatan kompetensi aparatur, dan pelibatan masyarakat serta media dalam proses kebijakan perlu dilakukan secara konsisten. Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya tuntunan hukum, tapi juga kunci dari untuk membangun pemerintahan yang bersih, responsif, dan dipercayakan oleh masyarakat. Selain itu, kualitas dari transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan daerah itu juga sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala daerah. Karena kepala daerah yang memiliki komitmen kuat untuk terhadap keterbukaan biasanya dapat mendorong perangkat daerah untuk lebih aktif, menyediakan informasi, dan melaksanakan program secara jujur dan terukur. Namun, dalam banyak kasus, kepemimpinan yang lemah atau terlalu politis justru membuat birokrasi berjalan tidak efektif. Namun, kebijakan sering disusun berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, bukan kebutuhan publik. Hal inilah yang menyebabkan isu transparansi seringkali beririsan dengan masalah politisasi, anggaran, dan praktik patronasi di tingkat daerah. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi informasi seharusnya menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan keterbukaan. Namun kenyataannya, transformasi digital tidak selalu berjalan mulus. Banyak daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia yang tidak siap, hingga budaya kerja yang tidak mendukung pemanfaatan teknologi. Website resmi daerah sering tidak diperbarui, aplikasi pelayanan publik tidak stabil, atau sistem informasi keuangan tidak terintegritas. Kondisi ini membuktikan bahwa sekedar menyediakan platform digital belum cukup. Yang jauh lebih penting adalah kompetensi dan keseriusan dalam mengelola teknologi tersebut secara berkelanjutan. Pada akhirnya, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada masyarakat sebagai pengawas utama jalannya pemerintahan. Ketika masyarakat aktif mengajukan pertanyaan, menuntut keterbukaan, dan memantau kebijakan, pemerintah daerah terdorong untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab. Kehadiran organisasi masyarakat sipil, media, dan akademisi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pegawai publik. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat ini menjadi kunci utama untuk menciptakan tata kelola yang baik, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan daerah benar-benar membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Baik, itulah yang setelah saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.